Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Bidan Putri yang akan mendampingi Mbak-Mbak kader di Desa Nagotirto dalam menjalankan kegiatan rutin kelas Bina Keluarga Balita untuk memberikan saran pengetahuan kepada ibu-ibu yang mempunyai anak bayi dan balita tentang pentingnya imunisasi. Silahkan dimulai dengan materi-materi yang sudah saya jelaskan ya Mbak, dan yang sudah saya berikan. Baik. Untuk pembagiannya, Mbak Mawar, bisa dari slide pertama sampai ketiga. Untuk Mbak Farhana, bisa dimulai dari slide keempat sampai keenam. Untuk Mbak Bulan, dimulai dari slide ke-7 sampai slide 9. Dan yang terakhir, Mbak Serin, bisa dimulai dengan slide 10 sampai slide 12. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Silakan dimulai ya, Mbak-mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mewakili para kader dari Desa Nagotirto untuk membuka kegiatan siang hari ini, yaitu penyuluhan di kelas Bina Keluarga Balita. Sebelumnya, sebelum kita mulai, mari kita panjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala karena berkat rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul di sini melalui kelas online dengan aplikasi Zoom ini untuk menjalankan kegiatan rutin. Bahkan saya Amalia Mawar sebagai kader. Selanjutnya. Perkenalkan, saya Farhana Nurhandiani sebagai kader juga di desa ini. Perkenalkan, saya Bulan Ama Kuliah sebagai kader desa ini. Perkenalkan, nama saya Serin Inkamaliana. Saya juga sebagai kader dari Desa Nagotirto. Kalau begitu langsung saja kita mulai. Tapi sebelum memulai acara penyuluhan, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Mbak Serin bisa ditampilkan slide-nya. Selamat siang ibu-ibu semua. Iya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Ini karena kita terbatas karena adanya social distancing, jadi kita melakukan penyuluhan menggunakan aplikasi Zoom ini ya. Semoga ilmunya tetap sampai ke ibu-ibu semua. Amin. Langsung saja kita mulai. Materi hari ini adalah imunisasi. Slide-nya. Nah, ini apa yang dimaksud dengan imunisasi? Imunisasi adalah suatu cara untuk mempertahankan kekebalan tubuh dengan memasukkan vaksin ke dalam tubuh agar terlindungi dari penyakit infeksi tertentu. Next. Nah, tujuannya untuk apa? Yang pertama, meningkatkan daya tahan tubuh anak. Yang kedua, menurunkan angka kematian. Yang ketiga, mencegah timbulnya jenis penyakit tertentu pada anak. Dan yang terakhir, mengendalikan wabah. Selanjutnya. Adapun penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Yang pertama itu penyakit TBC. Penyakit ini disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis dan menular melalui pernafasan. Menyebabkan TBC miliari pada paru, artritis TBC pada tulang, meningitis atau radang pada selaput otak, dan dapat menyerang seluruh organ lain pada tubuh manusia. Gejalanya yang pertama itu anak mengalami batuk lebih dari 2 minggu, dahak dicampur dengan darah, kemudian nafsu makannya menurun, BB-nya menurun, berkeringat di malam hari tanpa melakukan aktivitas. Selanjutnya bisa dilanjut dengan kader Mbak Farhana. Untuk selanjutnya, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yaitu ada penyakit difteri. Penyakit difteri ini adalah penyakit yang disebabkan oleh Corynebacterium diphtheri, menyerang daerah mukosa. Kemudian untuk penyakit difteri ini ditandai dengan demam tinggi pada hari kelima, anak terlihat sakit berat, kemudian leher bengkak, terbentuk selaput putih kelabu di kerongkongan dan hidung, anak gelisah karena sesak nafas yang semakin berat,
tonsil atau amandel membesar, dan sesak nafas. Penyakit selanjutnya yaitu penyakit pertusis atau batuk 100 hari. Penyakit batuk yang disebabkan Bordetella pertussis. Nah, yang menyerang anak-anak selama kira-kira 100 hari. Kemudian penyakit pertusis ini ditandai dengan batuk pilek biasa yang berlangsung sekitar 7-14 hari, kemudian diikuti dengan batuk hebat, yaitu lebih keras dan menyambung terus 10-30 kali disertai tarikan nafas dan berbunyi. Kemudian muntah, muka merah sampai biru, dan mata berair. Batuk berlangsung beberapa minggu, kemudian berkurang. Nah, selanjutnya, penyakit tetanus. Penyakit tetanus ini disebabkan oleh Clostridium tetani yang dapat bertahan hidup bertahun-tahun di tanah yang lembab, pada tubuh dan kotoran hewan. Penyakit tetanus ini ditandai dengan kejang kaku seluruh tubuh, mulut kaku dan susah dibuka, punggung kaku dan melengkung, kejang dirasakan sangat sakit. Pada bayi baru lahir 5-28 hari itu mendadak tidak dapat menyusu karena mulutnya kaku dan mencucu seperti mulut ikan. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Bulan. Baik, penyakit setelahnya itu ada penyakit polio atau poliomyelitis. Itu polio disebabkan oleh virus. Penyakit ini sangat mudah menular melalui air liur. Lalu itu ditandai dengan adanya anak rewel, panas dan batuk, habis itu 2 hari kemudian leher kaku, sakit kepala, otot badan dan kaki terasa kaku, lumpuh anggota badan di satu sisi. Selanjutnya ada penyakit campak. Penyebabnya adalah virus Morbilli. Penyerang selaput, lendir, dan kulit. Ditandai dengan badan panas, batuk, pilek, mata merah, demam berair, mulut dan bibir kering, serta berwarna kemerahan. Beberapa hari kemudian, keluar bercak-bercak di kulit dimulai di belakang telinga, leher, muka, dahi, dan di seluruh tubuh. Lalu ada hepatitis B. Hepatitis B adalah peradangan organ hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Ditandai dengan mual, muntah, serta nafsu makan menurun, nyeri sendi, nyeri kepala, dan badan panas. Selanjutnya akan dibahas lagi oleh Mbak Seri. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang jenis-jenis imunisasi. Imunisasi itu ada beberapa. Yang pertama itu imunisasi BCG, yaitu memberi kekebalan pada penyakit TBC. Yang kedua, DPT, memberi kekebalan pada penyakit difteri, batuk kerjan, dan tetanus. Yang ketiga, ada imunisasi polio, yaitu memberi kekebalan pada penyakit poliomyelitis. Yang keempat, ada campak, yaitu memberi kekebalan pada penyakit campak. Yang terakhir yaitu HB, memberi kekebalan pada penyakit hepatitis B. Lalu jadwal pemberian imunisasi sendiri sesuai umurnya, yaitu 0-7 hari, hepatitis B1, kurang dari 2 bulan, yaitu BCG dan polio 1, 2 bulan DPT HB combo 1 dan polio 2, 3 bulan DPT HB combo 2 dan polio 3, 4 bulan DPT HB combo 3, polio 4, 9 bulan penyakit 9 bulan imunisasi campak, 6 tahun booster atau difteri tetanus. Kapan imunisasi tidak boleh diberikan? Yang pertama, BCG tidak diberikan pada bayi yang menderita sakit kulit lama, sedang sakit TBC, dan saat demam. Yang kedua, DPT tidak diberikan bila bayi sedang sakit parah, demam tinggi disertai kejang. Yang ketiga, polio tidak diberikan bila bayi mengalami diare dan sakit parah. Dan yang keempat, yaitu campak, tidak diberikan bila bayi sakit mendadak dan demam tinggi. Imunisasi bisa didapatkan di mana saja, yaitu yang pertama di puskesmas, posyandu, rumah sakit atau rumah bersalin,
klinik atau praktek dokter atau tenaga medis. Itu saja slide-nya. Saya kembalikan kepada Mbak Amalia Mawar. Terima kasih untuk mbak-mbak kader semua yang ikut kerjasama dalam memberikan materi penyuluhan ini. Nah, saya membuka sesi pertanyaan untuk ibu-ibu yang sekiranya mungkin masih kurang jelas atau mungkin ada pertanyaan seputar imunisasi ini. Monggo. Saya izin bertanya, Mbak. Oh ya, Mbak Melda silakan. Baiklah. Di sini kan apa materi imunisasi, apa akibatnya jika imunisasi yang diberikan kepada bayinya tidak lengkap? Oh ya, ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin kita tampung dulu, baru nanti Saya dibahas. Bu, izin bertanya. Ya. Bagaimana bila imunisasi mundur atau tertunda dari jadwal yang sudah ditentukan? Ada lagi? Saya ingin bertanya, Bu. Iya, Mbak. Silakan. Saya ingin menanyakan, apakah anak yang sudah diimunisasi masih bisa terjangkit penyakit-penyakit yang sudah disebutkan tadi ya, Bu? Terima kasih. Sama-sama. Mungkin kita cukupkan saja ya pertanyaannya 3 tadi. Dari Mbak kader mungkin ada yang ingin menjawab. Iya, Bu, saya akan menjawab tadi pertanyaan dari Mbak Melda. Pertanyaannya itu kan, pertanyaannya, apa yang terjadi bila bayi itu tidak mendapat imunisasi secara lengkap? Betul, Mbak Melda, pertanyaan gitu? Ya. Nah, saya akan menjawab ya, Mbak. Di sini, jika belum lengkap imunisasinya, itu berarti anak itu atau balita itu belum punya kekebalan secara spesifik, gitu ya, Mbak. Misalnya kalau dia belum suntik campak, dia itu takutnya nanti sakit jika terkena penyakit campak itu sendiri, kemungkinannya akan sakitnya itu akan lebih berat dan lebih lama untuk sembuhnya jika tidak diberikan misalnya imunisasi campak ya, Mbak ya, jika yang terlewat imunisasi campak. Jadi sebagai gambaran, jika satu orang anak itu belum imunisasi secara lengkap, maka bisa membahayakan anak lainnya. Karena jarak antar imunisasi... Oh, dalam artian tertular? Ya, karena Mbak Sherin, ya. Jarak antar imunisasi yang sama terlalu jauh atau terlalu dekat dari jadwal yang dianjurkan, sehingga kekebalannya jadi tidak optimal. Itu, Mbak. Jadi mana bisa diterima, Mbak, imunisasinya secara lengkap ya, Mbak. Ya, Mbak. Saya mungkin mau menjawab pertanyaan dari Bu Retno ya. Tadi bertanya bagaimana kalau anak tidak waktu imunisasinya tidak sesuai, bisa mundur atau tidak tepat pada tanggal pemberiannya. Kalau untuk kasus seperti itu bisa imunisasi susulan atau di jadwal berikutnya. Karena kalau terlambat itu masih mending daripada tidak sama sekali. Nah, kalau misalnya semisal ketinggalan polio 1, nah nanti dia di jadwal polio kedua bisa diberikan polio 1. Seperti itu. Ibu. Mungkin ada yang mau menambahkan? Sudah cukup, Mbak, itu sepertinya. Udah. Tadi pertanyaan Mbak Alia. Soalnya, apa pertanyaannya?
Mbak Alia tuh bertanya, Apakah anak yang sudah diimunisasi masih bisa terjangkit penyakit-penyakit yang sudah dijelaskan tadi, Bu? Oh iya. Nah, saya coba menjawab ya. Kalau anak yang sudah imunisasi, itu dia sistem kekebalan tubuhnya otomatis udah aktif. Jadi dengan sendirinya dia bisa mencegah penyakit-penyakit yang tadi disebutkan. Untuk kemungkinannya mungkin hanya beberapa persen, bahkan mungkin jarang terjadi penyakit yang seperti TBC, terus hepatitis, polio, campak pada anak yang sudah memiliki imunisasi lengkap. Seperti itu. Saya akan sedikit menambahkan ya Mbak Mawar untuk pertanyaannya Mbak Alia. Jadi benar tadi yang sudah dijelaskan Mbak Mawar, tapi dengan catatan sebisa mungkin jadwal pemberian harus tepat waktu. Jadi tidak maju atau tidak mundur. Dan juga harus dilihat kondisi anak pada saat mau imunisasi itu bagaimana. Karena tadi kan setiap imunisasi itu ada yang tidak diperbolehkan saat memberikan imunisasi itu. Jadi sebisa mungkin ibu dan pelayanan kesehatan itu saling komunikasinya baik. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupin. Kadang kan ada tuh yang panas, bilangnya nggak panas. Nanti malah setelah disuntik panas, nanti menyalahkan yang lainnya. Begitu. Jadi semuanya harus kerjasamanya yang baik. Oh iya. Bagaimana? Boleh bisa diterima jawabannya, penjelasannya? Bu, terima kasih atas penjelasannya, Bu. Sama-sama. Ya, sama-sama. Baik, mungkin untuk kelas Bina Keluarga Balita kita hari ini bisa dicukupkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.